Shalom teman-teman semua. Shalom, lambaikan tangan yang bisa dengar saya. Shalom. Shalom. Apa kabar, puji Tuhan, sehat-sehat semua? Ini PD pertama kita dengan konsep Zoom ya. Kita harap kuasa Roh Kudus tetap bekerja, kuasa Roh Kudus tetap hadir di dalam pribadi kita lepas pribadi. Saat ini kita mau pemanasan puji Tuhan yuk sama-sama teman-teman. Kalau bisa berdiri dong teman-teman. Nyalain onin kameranya semua, kita berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan sama-sama. Kita mau percaya bahwa minggu-minggu ini kita sangat diberkati Tuhan. Kita dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Kita dihindarkan dari berbagai macam kecelakaan. Kita amin itu amin. Dan pada malam hari ini kita mau ungkap syukur kita pada Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari pagi aku bangun hingga malam aku tidur. Aku diberkati, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari pagi aku bangun hingga malam aku tidur. Aku diberkati. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Saya masih lihat banyak yang belum gerak ya teman-teman ya. Ayo kita lebih semangat lagi, kita puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita mau gerak yang jadi kakek benar-benar jadi kakek, jadi nenek benar-benar jadi nenek. Oke. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari pagi aku bangun hingga malam aku tidur. Aku diberkati, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari pagi aku bangun hingga malam aku tidur. Aku kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati. Katakan semua diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Jangan beriman, semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Luar biasa teman-teman. Yang merasakan kasih Tuhan, yang merasa diberkati, lambaikan tangan ke kamera dulu. Lambaikan tangan. Oke, luar biasa. Malam hari ini kita ingin tenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita ingin ungkap syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali dengan tanda dari Tuhan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Sebab pada malam hari ini kami umat-Mu boleh berkumpul Tuhan dalam persekutuan doa Yesus Gembala yang baik ini melalui media Zoom. Di tengah-tengah pandemi ini kami sangat bersyukur Tuhan karena teknologi juga sudah maju sehingga kami tetap Engkau izinkan untuk bersama-sama bersekutu. Tuhan, dalam minggu-minggu belakangan ini Tuhan, tentu kami punya banyak pergumulan ya Tuhan.
Kami manusia tak sempurna. Dan kami punya banyak keluh kesah kami kepadamu. Tapi Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kami ingin fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami ingin ungkap syukur kami kepadamu. Kami ingin singkirkan segala kegalauan kami. Dan kami hanya ingin berfokus pada kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Hari demi hari kami lalui Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada dalam hati kami. Jalan-jalan selalu Kau bukakan dalam hidup kami Tuhan. Maka pada malam hari ini, izinkan kami dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, mengungkapkan, sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Benar Tuhan, Kau Allah yang tak pernah lalai menepati janji-Mu pada kami Tuhan. Demikianlah ungkap syukur kami padamu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup kami, menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu, lebih tahu. Benar Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Amin. Engkau yang lebih mengerti. Dengan tangan terangkat kami mau sampaikan Tuhan, menolong hidupku. Kami mau percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami ingin ungkap senandung syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih, sebab Kau Allah yang baik. Kau Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kau mulia Tuhan. Kau memberkati kami. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janjimu Tuhan, menepati janji-janjimu. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang dahsyat untuk Tuhan kita. Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita, teman-teman. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Puji Tuhan. Luar biasa, teman-teman. Kita mau bangkit berdiri, kita mau ajak saudara-saudara kita, teman-teman di kiri dan kanan kita, kalau ada papanya, mamanya, saudaranya, semuanya boleh diajak kita puji Tuhan sama-sama. Kita mau tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tak pernah kami ragu Tuhan atas kebaikan-Mu. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, pegang hidupku. Yes, amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah kami, Tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Bertata percaya untuk selamanya. Katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sungguh luar biasa, teman-teman. Tuhan kita berjalan bersama kita. Maka itu kita mau puji Tuhan lebih dahsyat dan lebih tinggi lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun kami Tuhan. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Bertata berjaya untuk Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Bertata berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku dan semuanya katakan dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dengan-Mu, dengan-Mu Tuhan. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita dong. Kuasa-Mu tercurah bagiku dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Kemuliaan Tuhan ada dalam hati kita selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Pasti semangat memuji menyembah Tuhan tentunya ya teman-teman ya. Amin. Kurang berkeringat lagi ya. Oke, kita mau tinggikan nama Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Kita mau puji namanya lebih tinggi lagi. Sebab Dia Allah yang bekerja untuk kita teman-teman. Jadi tak pernah lelah kita mau kasih suara kita, pujian terbaik kita untuk Tuhan. Kita mau angkat namanya lebih tinggi dan tinggi lagi. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan kami kekuatan, Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang.
mau tinggikan nama Tuhan kita. Semuanya katakan, dasar dari yang tak kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman kami Tuhan, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, yes, hanya bersama rohmu Tuhan, ku pasti menang. Yeah. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kita mau sorak dengan senang hati, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Lebih tinggi, lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak ye, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan semua, Raja keagungan, Raja keagungan. Kau Raja Tuhan, Raja keagungan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan kita, Sang Raja keagungan, Sang Allah yang memelihara kita, Sang Allah yang patut kita tinggikan. Saat ini kita mau kembali tenangkan hati kita teman-teman. Bersama-sama kita ingin masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami ucapkan kepadamu. Sebab hati kami limpah rasa syukur kepadamu ya Tuhan. Dan hati kami dipenuhi juga oleh sukacita pujian kami kepadamu. Pujian yang mengobarkan hati kami ya Tuhan. Pujian yang mengobarkan semangat kami yang padam ya Tuhan. Pujian yang membuat kami bersemangat ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, pribadi lepas pribadi, Roh Kudus-Mu hadir Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, melawat kami di sebelah kami ya Tuhan. Memegang tangan kami. Dan juga mengatakan, aku bersamamu. Bahwa Engkau bersama kami selalu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin ungkap penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami ingin rasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Masuklah dalam hati kami Tuhan. Pelawatlah kami lebih dan lebih lagi. Ini kami Tuhan, dengan segala penyembahan kami. Roh Kudus hadir di sini, penolong yang sawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hadirmu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, Kau penolong kami ya Roh Kudus, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat,
katakan bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Nah Tuhan, kau Allah yang terutama dalam hidup kami. Maka dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami ingin ungkapkan Tuhan Yesus. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong kami, sejati dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hadirmu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kami ingin menyembah-Mu lebih tinggi dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku.
Rajaku, oh, yang bertata, yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh Tuhan, Kau Rajaku. Puji Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh hadir. Engkau sungguh hadir dalam hati kami Tuhan. Sebab kami sungguh merasakan hadirat-Mu dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami ingin melanjutkan acara persoalan doa kami. Kami ingin men-sharingkan sedikit dari pengalaman hidup kami. Tentunya tentang kebesaran nama-Mu Tuhan. Tentang lawatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati ya hamba-Mu Felix ya Tuhan yang sebentar lagi akan memimpin acara sharing kami. Kiranya Tuhan kami semua boleh sungguh-sungguh men-sharingkan apa yang menjadi pengalaman pribadi kami dengan-Mu ya Tuhan. Dan pengalaman itu sungguh boleh menguatkan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Felix disambut. Halo teman-teman, Shalom. apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu tetap sehat, tetap semangat, dan ini adalah persoalan doa kita pertama melalui Zoom, sehingga mungkin kita perlu sedikit beradaptasi, tetapi tidak apa-apa. Ini bukanlah sebuah halangan untuk kita tetap bersekutu, untuk kita tetap memuji Tuhan, dan khususnya pada hari ini. Saya mau mengajak teman-teman untuk bersama-sama men-sharingkan pengalaman teman-teman, menceritakan mungkin setiap apa yang dialamin sih gitu. Karena seperti kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi sebuah kondisi, sebuah situasi yang mungkin orang tua kita pun, bukan mungkin ya, memang orang tua kita pun pasti tidak akan pernah mengalaminya. Ini adalah suasana pandemi yang sudah terjadi sejak awal tahun kemarin, tepatnya pada bulan Februari Maret yang masuk ke Indonesia. Dan di tengah-tengah pandemi yang kita mungkin tidak semua orang siap, bahkan mungkin tidak ada yang siap, siapapun tidak ada yang siap, kita pasti pernah mengalami suatu hal yang baru, khususnya dalam kehidupan tatanan sosial kita, kehidupan kita sehari-hari, baik itu pekerjaan maupun kebiasaan rutinitas kita, bahkan dari yang paling sederhana, kita bertemu teman-teman, itu pasti sekarang sudah semakin berbeda, semakin sulit, tidak seperti dulu, dan khususnya dengan kita bersekutu ini dan kita ke gereja pun, sekarang tidak seperti dulu, ada perbedaan yang paling mendasar. Ya, salah satunya harus jaga jarak, harus pakai masker. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk menceritakan
apa sih yang dialami gitu, bahkan mungkin permasalahan apa yang dialami khususnya dalam mungkin ada yang bermasalah dengan kesehatan, ketakutan, atau mungkin ada pekerjaan yang berubah, pola pekerjaan yang berubah, maupun ada yang mungkin karena pandemi ini pekerjaannya sedikit apa ya, mungkin terpaksa harus dihentikan sementara dan beralih ke pekerjaan yang lain. Mungkin teman-teman memiliki pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharingkan kepada kita untuk bisa dikuatkan. Sebelumnya tema kita pada hari ini diambil dari Yesaya bab 41 ayat 10. Nah, saya akan bacakan bersama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, itu adalah sebuah firman yang saya temukan secara apa ya, secara tidak sengaja, bukan secara tidak sengaja ya, karena saya memang niat nyari sih. Cuma Tuhan menuntun saya untuk menemukan ayat ini. Dikatakan bahwa kita tidak boleh takut dengan segala kondisi kita saat ini. Seterpuruk apapun, itu Tuhan akan menyertai kita. Kita nggak boleh bimbang, karena aku ini Allahmu. Tuhan akan selalu ada untuk kita, dan Tuhan akan meneguhkan kita serta menolong kita, dan Tuhan akan memegang tangan kanan kita dengan tangan Tuhan yang akan membawa kemenangan. Itu yang ingin Tuhan sampaikan pada kita melalui ayat ini. Saat ini, di balik semua perubahan dalam hidup kita, keterpurukan kita percaya bahwa di tahun 2021 yang baru ini, di awal tahun ini, kita melihat beberapa harapan. Dan harapan itu yang tahu teman-teman, gitu loh. Setiap orang harapannya berbeda. Nah, selain saya mengundang teman-teman untuk menceritakan pengalaman dalam menghadapi pandemi kemarin, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk juga turut men-sharingkan harapan apa sih yang sudah Tuhan tunjukkan kepada teman-teman sejauh ini, yang mungkin akan menyelamatkan kita melalui pertolongan tangan Tuhan yang mungkin yang mungkin teman-teman bisa sharingkan malam ini. Boleh langsung aja, mungkin teman-teman ada yang mau sharing, sudah ada yang merasa, oh ini cocok nih, aku aja, ada yang semangat gitu, bisa langsung di mute, bisa langsung dimatiin mute-nya. Kok saya jadi agak tegang ya? Apalagi di sini habis hujan, jadi agak panas. Silakan teman-teman. Oke. Sebelumnya, kalau gitu, saya mau men-sharingkan sedikit. Mungkin ada? Siapa? Tadi ada yang sudah mute-nya udah di off. Enggak, aku kepencet, Wim. Kamu duluan boleh. Oke, kalau gitu saya mau men-sharingkan pengalaman saya, yang mungkin beberapa teman-teman saya sudah sedikit tahu, bahkan yang sudah pernah dengar juga, yang pasti sih saya tahu. Kemudian, pengalaman ini tentang pandemi ini yang cukup membuat kami sedikit bahasanya seperti terpukul gitu, karena pekerjaan kami di dua sektor sama-sama kena. Jadi pekerjaan kami sebenarnya tidak langsung menyasar ke pariwisata ya, tapi berhubungan dengan itu. Dan kebetulan pariwisata kita sangat terdampak sekali oleh pandemi ini. Nah, jadi saya ada sedikit supply produk ke beberapa hotel, dan hotel itu terpaksa menutup operasionalnya. Beberapa karyawan terpaksa dirumahkan, dan tidak semua hotel, bahkan untuk sampai detik ini, yang buka. Jadi ada beberapa hotel yang cuma karyawan aja yang masuk untuk bersih-bersih, untuk sekedar gantian lah. Jadi mungkin dari total 50 karyawan hotel, mungkin yang dipanggil cuma 20, itu pun di rolling untuk jadi security, untuk bersih-bersih kamar, untuk macam-macam gitu. Nah, dan itu terus terang dari data kami dari sejak awal tahun kemarin, itu per bulan Maret itu sudah stop semua,
sampai kita baru mulai bisa bekerja lagi itu November itu kita baru bisa start lagi. Nah, untuk ke hotel ya. Nah, itu pun tidak semua hotel, paling cuma sekitar 6, tidak sampai separuh dari yang biasa kami supply, 5 atau 6 hotel lah. Dan itu cukup membuat kami kelimpungan, karena kebetulan setiap hari kan pengeluaran kami hampir sama. Ya bisa dihemat sih, tapi tetap kan anak-anak juga butuh beli susu, terus butuh diapers, terus kebutuhan yang lain, rumah tangga, listrik, dan lain-lain kan tetap. Nah, puji Tuhannya, meskipun kami dihadapkan di situasi yang tidak siap, tapi entah kenapa kami merasa Tuhan itu selalu mempersiapkan di luar kesadaran kami, gitu. Contohnya kalau di kita adalah beberapa tahun sebelum ini, kami dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menabung. Meskipun kami nggak ngerti gitu, kok kami bisa nabung ya? Tumben-tumben aja gitu. Biasanya kami pengen apa aja, pengen beli apa, atau pengen pengen misalnya kami pengen buka ngembangin usaha gitu yang perlu modal gede, itu kayak Tuhan tuh kayak jangan dulu gitu loh, kayak kita tuh kayak nggak bisa gitu loh langsung, meskipun ada beberapa peluang yang kami lihat kayak gitu-gitu. Cuma modal sekian juta gitu kita bisa buka di mana kayak gitu. Tapi entah kenapa pada saat itu perasaan dalam hati itu kayak nahan terus gitu. Entah kenapa kita pengennya nabung aja buat sekolah anak-anak, buat sekolah ini, buat sekolah itu gitu. Bahkan kami yang kadang-kadang mau beli kendaraan untuk operasional, mau beli motor sih waktu itu kita mikirnya sampai berkali-kali gitu. Perlu nggak sih? Nggak usah lah, motor jelek juga nggak apa-apa. Kan aku udah cukup cakep. Nah, jadi itu nolong gitu. Percuma motornya cakep, kalau orangnya nggak cakep kan, percuma gitu. Nah, tapi di satu sisi, itu terus terang baru kita sadari belakangan ini gitu. Iya ya, kok kita dulu bisa nabung gitu ya? Bukan sombong ya, tapi kita bisa dikasih kesempatan Tuhan untuk nabung. Gitu. Dan untungnya karena kita punya tabungan itulah, selama bulan Maret sampai bulan November, beberapa bulan itu yang pemasukan kita sangat-sangat cuma untuk beli sayur kangkung dan cabai aja, itu kita bisa bertahan hidup gitu loh, untuk dengan tetap membiayai uang sekolah anak, bayar air listrik, ya kan, bayar tagihan ini itu gitu kan, terus beliin istri make up dan lain-lain itu masih bisa gitu. Nah, itu merupakan bagi saya pribadi sebuah tuntunan Tuhan yang sampai hari ini pun meskipun terseok-seok, tapi kita tetap masih bisa makan, kita tetap bisa istilahnya mengemban tanggung jawab kita lah sebagai orang tua gitu. Di situ saya merasa pemeliharaan Tuhan itu ada gitu. Meskipun untuk saat ini harapan di awal tahun ini sedikit agak dikacaukan oleh PKM yang sedang berlangsung sampai saat ini. Tapi saya percaya kalau memang ini yang terbaik untuk kita, pemerintah sudah memberikan rancangan seperti ini, ya kita sebagai warga negara yang baik tetap taat gitu, karena kita percaya bahwa pemerintah juga nggak pingin kok gitu kalau rakyatnya ini menderita, dan Tuhan juga tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita dan tepat pada waktunya. Sekian sih sharing dari saya, biar kasih kesempatan untuk Ray yang kayaknya udah nungguin di depan kamera. Ray? Oke, Ray-nya kenapa ya? Puji Tuhan, luar biasa sekali sharing dari WMP. Loh, kok pindah ke saya hostnya? Gak apa-apa, saya nggak mau rebutan kok. Mungkin ada teman-teman lain yang sudah ada di pikiran nih sharingnya apa. Sebelum lupa, mending di-sharingkan dulu. Silakan. Benar sekali. Saya setuju sekali pendapat Ray. Mungkin Ray sekarang lagi lupa, jadi dia mengasih kesempatan ke teman-teman yang lain. Silakan teman-teman. Atau mau saya tunjuk? Kalau saya tunjuk, harus siap ya. Esil, sepertinya mute-nya sudah dihilangin ya? Silakan, Ibu Esil. Mama muda kita satu ini yang sangat fenomenal, dengan mukbang anaknya yang cukup menggoda. Terus terang saya pengen loh nyobain makanannya anaknya itu. Kayaknya lebih enak dari masakan istri. Halo. Speakernya matiin. Mati speaker. Udah. Sudah. Aku mau
Aku mau sharing masalah selama 2020 ini itu aku merasa hidupku berubah 190 derajat. Sebenarnya dulu pas punya anak kayak aku tidak merasa hidupku terlalu berubah gitu. Maksudnya secara rutinitas oke lah memang punya anak gitu ya. Tapi rutinitasku sehari-hari ini ya bedanya aku sekarang bawa anak gitu. Aku masih bangun pagi ke kantor terus ya mengerjakan pekerjaan kantorku, tapi sekarang bawa Elena aja gitu. Nah, tapi ternyata setelah gara-gara pandemi itu baru aku ngerasa hidupku betul-betul total berubah. Dan hari pertama aku memutuskan work from home itu adalah hari pertama Elena makan lagi gitu. Jadi kayak cukup mengena gitu ya buat aku ya. Aku padahal sebelum Elena makan tuh kan aku udah mikirin gimana nanti aku ke kantor bawa makannya Elena gitu ya, apa aku harus bawa slow cooker, apa aku harus bawa termos ke kantor gitu, aku sudah mikirin banget gitu gimana nanti gitu bikin bubur di kantor. Nah ternyata Tuhan malah kasih kesempatan aku untuk full di rumah gitu. Itu benar-benar awal-awal agak stres ya, namanya juga pengalaman pertama ngasih anak makan itu kan mungkin buat ibu-ibu di sini baru ngerasain kan itu hal yang nggak mudah. Ternyata ditambah lagi aku yang biasa setiap hari pergi itu benar-benar satu hari itu aku nggak bisa nggak di rumah gitu. Nggak bisa di rumah doang gitu dulu. Sekarang harus diam di rumah gitu. Nah itu benar-benar ngubah kebiasaanku banget, agak bingung sih pertamanya, agak stres ya. Aku pikir dulu malah COVID, waktu itu aja ngomong-ngomong sama Ray gitu, sama mamaku kan bilang, paling nggak kita kayaknya harus 2 bulan nih, harus lockdown, diam di rumah gitu ya. Aku tuh mikir 2 bulan tuh udah lama banget gitu. Udah gila 2 bulan di rumah. Ternyata ini udah hampir setahun gitu, nggak kerasa. Nah tapi yang aku syukuri ya, ternyata Tuhan kasih aku kesempatan itu, aku bener-bener bisa ngerasa gitu. Jadi seorang ibu gitu. Maksudnya ngikutin perkembangan anakku betul-betul sekecil apapun aku benar-benar ngikutin gitu. Terus juga bisa nyiapin dia makan, bisa nunggu suamiku pulang kantor terus nyiapin dia makan gitu tuh kan sesuatu yang kadang-kadang kalau aku kerja aku tidak mungkin bisa lakukan gitu. Hal-hal kayak gitu tuh repot-repotnya di rumah gitu aku baru ngerasain gara-gara pandemi ini gitu. Mungkin kalau misalnya nggak ada pandemi ini ya aku akan rutinitas seperti biasa ke kantor, terus ya paling kita pulang bareng-bareng ke rumah dengan keadaan udah capek, akhirnya kita ngegojek makanan gitu. Nah, tapi sekarang bisa kita merasakan kayak makan di rumah, terus nyiapin makan Elena. Nah itu suatu hal yang aku syukuri. Ya mudah-mudahan harapanku sih 2021 ini kita bisa hidup normal lagi dengan adanya harapan vaksin. Semua perekonomian juga bisa pulih gitu ya, teman-teman yang terdampak juga kita bisa hidup normal lagi. Tapi harapan baruku adalah aku tetap bisa ngurus Elena gitu, ngikutin perkembangan dia. Walaupun aku nanti harus ke kantor lagi, aku tetap pengen gitu, maksudnya ngikutin perkembangan dia 24 jam gitu. Kayak sekarang ini aja aku kayak nitip Elena bentar gitu kayak kayak gelisah gitu loh, padahal anaknya sih happy aja gitu sebenarnya dititip di emaknya ya, tapi kayak aku yang gelisah gitu, padahal cuma mungkin 1 jam ninggalin ya gitu sih. Dari aku, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan buat Esil dong. Sharingnya sebagai mama muda dan harus dihadapkan dengan situasi pandemi seperti ini. Biasanya kan kalau seorang mama muda gitu kan tanya-tanya apa-apa ke orang tua ya, mah ini anakku psikiat gimana? Pandemi, mama nggak tahu, mama nggak ngalamin. Bisa dibayangin kan gimana. Oke, selanjutnya mungkin saya kasih kesempatan teman-teman yang lain. Ini masih jam 8 lebih sedikit. Jadi, dan berhubung kita nggak keluar rumah, jadi tidak terpengaruh oleh PPKM ya. Jadi bisa untuk sampai 5 orang lagi nggak apa-apa. Ada? Ko Darwin barangkali? Atau ini ada DL. DL siapa ya DL ya? DL?
mungkin ada sedikit. Darwin Lim. Oh, itu Darwin Lim. Oke, saya kira ini teman baru kita. DL. Ya udah, Darwin Lim boleh ada Darwin Lim. Oke. Shalom Bisa semuanya. berbagi cerita karena silakan. Ya, oke. Apa ya? Syukurnya sih masih nggak jauh dari WMP, masih sekitar seputar pekerjaan. Cuman yang bikin luar biasanya tuh ya tadi sih baru sadar juga tadi sama Christine mirip-mirip sama WMP, sadarnya sekarang. Jadi tadi tuh ada teman ngupdate status, sebenarnya cuma gambar dia hasil rapid. Jadi teman kemarin waktu di Grand Hyatt di tempat kerja sebelumnya, tak tanya ada apa, kenapa, nggak apa-apa, cuma tes doang, sehat. Terus saya tanya posisinya di mana, di Bandung. Padahal kemarin tuh Desember dia baru dipanggil lagi kerja, tapi kemarin Januari sekitar tanggal 10 sudah dirumahkan lagi, jadi dia pulang lagi ke Bandung. Which is jadi saya langsung ngerasa bersyukur gitu, ternyata ya pertolongan Tuhan benar, nggak pernah terlambat gitu. Jadi kalau dipikir-pikir kalau saya tetap di hotel waktu itu mungkin cuma kerja 1 bulan and then dirumahkan lagi gitu. Jadi apa ya, bersyukur sih gitu dapat pekerjaan yang istilahnya apa ya, yang benar-benar kayak disodorkan, kayak mungkin kalau beberapa orang yang udah saya ceritain, jadi sebenarnya ke tempat kerja ini nggak ngelamar, tapi saya ditelepon sama HRD-nya, ditawarkan, dan bahkan saya sudah menolak, dia sampai nanya 2 kali, saya bilang enggak deh, saya nggak mau, soalnya saya belum tahu sekolahnya seperti apa, dan saya ngajukan beberapa pertanyaan yang beliau nggak bisa sediakan infonya, akhirnya saya menolak. Nah, tapi 15 menit kemudian direktur HRD-nya telepon lagi. Jadi kayak kok aneh gitu, kok maksa gitu, padahal saya udah nolak gitu. Ya udah akhirnya karena ditelepon lagi, terus akhirnya ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab, akhirnya kita lanjutkan proses interviewnya, ternyata oke gitu ya, akhirnya bekerjalah di tempat yang baru ini gitu. Jadi aneh sih kalau dibilangnya, cara Tuhan tuh aneh banget, padahal saya udah nolak gitu, tapi ditelepon lagi gitu, padahal biasa kan kalau udah nolak gitu kan ya udah gitu kan, nggak akan ditelepon lagi, begitu udah lewat aja kesempatan, begitu saja hilang gitu. Tapi ya ini puji Tuhan ya aneh sih, ditelepon lagi gitu, jadi ya terselamatkanlah apa ya, biduk rumah tangga saya. Gitu. Jadi ya udah, tadi dah benar-benar sadar anehnya gitu, pas sebelum sharing tadi sadar ternyata benar, setelah ngomong sama Christine, pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat gitu, terus nggak apa ya, nggak setengah-setengah gitu loh. Ya nggak setengah-setengah, nggak kebetulan gitu. Kalau setengah-setengah kan mungkin terjebak lagi kan, baru kerja sebulan 2 bulan di hotel, nggak taunya dirumahkan lagi gitu. Jadi ya benar-benar deh, puji Tuhan, terima kasih. Itu aja. Selamatkan biduk rumah tangganya. Emang kalau boleh tahu rumah tangganya terancam ya? Oh gitu ya? Oh, oke. Di ultimatum berarti ya? Enggak. Oke. Tapi memang sempat terpisah antara ruang dan waktu ya, kalau nggak salah waktu itu ya? Oh iya betul. Ya beda 1 jam. Christine di WIB, Ko Darwin di Wita ya kan ya? Ruang dan waktu. Betul. Nanti nggak sesuai dengan harapan atau apa-apa gitu. Puji Tuhan, sekarang Ko Darwin udah balik ke Bali lagi dan bisa bergabung bersama kita lagi. Tepuk tangan untuk Ko Darwin dan Cik Christine. Terima kasih. Baik, setelah Ko Darwin, Cik Christine, saya mau kasih kesempatan untuk siapa namanya? Tasya. Mana Tasya? Oh, apanya nggak usah? Oh nggak jadi, nggak apa-apa, lanjut aja. Oh iya. Tasya, halo semuanya. sebagai sesama ini pengajar. Loh, emang kita pengajar? Bukan. Halo semuanya, shalom. Shalom Tasya. Oke, kalau dari aku sih udah hampir 1 tahun mau ngajar online, kayaknya tingkat kesabarannya mungkin agak terasah ya.
Karena kalau dulu ngajar di sekolah kan rasanya tuh kalau kesel masih bisa kepegang kan anaknya gitu ya. Kalau sekarang kayaknya karena jauh dia udah kita bisa marahin dia masih bisa kabur gitu. Kadang masih bisa kabur, kadang malah jadi ngebalikin. Kalau nyari bahan ceritanya bahan apa nggak ada, bilangnya nggak ada padahal ada di depan mata gitu. Kayaknya sih tingkat kesabaran di diuji senantiasa selama sekolah online ini. Tapi Iya, sih iya, kayak iya. bersyukur berarti kalau aku sih jujur selalu bersyukur bahwa anak-anakku masih bisa ngikutin dengan apa yang aku ajarkan walaupun jauh kan hitungannya sangat banget terbatas gitu. Kadang nunjukin satu juga nggak semuanya bisa nangkep, tapi ya bersyukurlah masih bisa lah ngikutin pelajaran sama aku, anaknya juga happy-happy aja sama aku gitu. Terus apalagi kalau jujur sih kalau karena pandemi ini bersyukurnya malah dipercayakan lagi sama Tuhan untuk ngajar satu anak lagi nambah untuk les-lesan gitu. Dulu sempet pas awal-awal anak-anakku karena kan biasanya kan aku kan datang ke rumah. Terus waktu itu awal-awal mama papanya Parno jadi nanti dulu jangan dulu ke rumah gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku bilang sih dari awal kalau memang mau online ya ayo aja online gitu kan. Cuma mamanya hitung-hitung dan mungkin ngerasa kalau online nggak terlalu bisa nangkep nih anaknya gitu. Terus sempatlah diturunin jadi kayak yang biasanya dua kali seminggu, terus dia jadi sekali seminggu gitu karena mamanya yang satu ini anakku mamanya dokter gitu. Jadi kan kita juga susah kan ya kalau dokter, mana dia dokter gigi gitu. Jadi pemasukannya juga susah. Terus yang penting ya dia bilang yang penting tolong bantuin ya Miss ya gitu. Terus aku jadi kan aku belajar lagi kayak nggak, aku kan biasa ngajarin bahasa Inggris tapi aku ngajarin sekarang semuanya. Karena kadang kayak nggak, kayak kasihan aja gitu loh, anaknya kan udah susah nih belajar, terus kalau kita jadi aku sih jadi gurunya kayak tari cek gitu, ini udah belum, tapi balik lagi kalau aku ngerasa jadi aku refresh ya belajar pelajarannya dulu gitu, mungkin biar kedepannya kalau nanti aku ngajarin aku jadi ngeh gitu. Terus seiring sejalannya waktu balik lagi anaknya juga satu, sekarang malah nambah dan sekarang jadi rame, jadi aku ngajar tiap hari yang dulu biasanya masih dapat istirahat lah sehari bolong, sekarang full gitu tiap hari, untung dan semuanya sih online. Jadi ya bersyukurnya gitu sih. Terima kasih. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tasya. Wah, dapat pengalaman baru karena pandemi ini. Sesuatu yang tidak mungkin didapatkan kalau nggak pandemi ya. Sip. Oke, selanjutnya saya mau kasih kesempatan buat siapa yang terketuk di sini. Kalau nggak ada yang terketuk, saya dobrak nih. Ada. Kalau nggak ada, saya sudah ada beberapa proyeksi sasaran sih yang dari tadi cukup menyilaukan. Belum ada. Oke, saya langsung. Nah, itu dia. Aku. Kamu bisa baca hatiku ya? Tadi aku bilang menyilaukan itu kan aku lihat di kamu. Oke. Halo Nanda. Mana istrinya? Ya, selamat malam. Aku mau sharing ini kejadian di tahun 2020 yang sebenarnya cukup berdrama. Jadi tahun 2020 itu kan aku sudah ada rencana waktu itu mau merit. Yes. Mau merit kan, tapi memang dari awal pandemi itu kayak scheduleku tuh kayak udah berubah-ubah lah. Jadi kayak udah netepin satu tanggal. Waktu itu pernah di bulan Agustus itu ya pertama banget. Tapi kita waktu itu terkendalanya adalah salah satunya di gereja KPP belum buka. Jadi kita memplankan wedding di awal Agustus, KPP baru buka tanggal 10. Otomatis kan kita akhirnya memutuskan untuk
mereschedule gitu. Terus aku ingat banget waktu itu para orang tuaku, orang tuanya Nini sampai kayak ngadain rapat gitu di rumahku untuk menentukan tanggal weddingku. Itu sampai ada ritual ketok palu segala. Jadi itu yang kalau teman-teman ingat mungkin sebelumnya aku kan planning wedding itu tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember itu udah terus persiapan-persiapannya bagaimana di tengah-tengah persiapannya pun tidak dapat dipungkiri itu banyak drama, persiapan dengan vendor-vendor, belum lagi menjaga emosi yang tidak stabil antara aku dan Nini juga gitu. Itu kuakuin itu memang kalau tidak memiliki harapan yang kuat itu agak berat sih dijalani saat itu. Udah terus singkat cerita sampai sudah bulan Desember kita aku sama Nini udah kayak kayak menghitung-hitung hari lah kan ya, namanya juga mau ada event yang besar gitu. Terus udah tanggal belasan gitu, bentar lagi udah tinggal 2 minggu, bentar lagi tinggal 3 minggu gitu. Terus tanggal belasan Desember ada drama lagi yang menghalangi pernikahan kami, yaitu pergub yang jelas-jelas melarang kegiatan malam tahun baru itu. Tapi di sana aku bersyukurnya adalah di saat kami mau mereschedule tanggal weddingnya itu puji Tuhan semua vendor oke, dan tentunya venue yang paling penting juga sudah langsung mengiyakan. Nah tapi belum sampai sana, ada hal lagi yang membuat kita galau gitu, itu adalah cuaca. Nah itu kan kalau mungkin kan teman-teman lihat wedding kita kemarin kan itu tidak hanya di ballroom tapi juga ada yang di luar ballroom. Nah kalau hujan itu kan gimana gitu kan, kita kan juga belum siap mental lah kalau misalnya sampai tiba-tiba di tengah acara diguyur hujan gitu kan, kita kebingungan bagaimana plan selanjutnya. Tapi ya aku bersyukur itu semua ternyata tidak ada yang terjadi sampai pada akhirnya tanggal 9 Januari ini aku sama Nini bisa diberkati di gereja sampai malamnya juga dapat merayakan wedding itu dengan cuaca yang luar biasa. Semua rundown, semua plan apapun itu sudah lancar lah gitu. Jadi yang bisa aku pelajari sih dari persiapan weddingku ini mengacu ke firman adalah di saat kita sedang buntu gitu, di saat kita sedang merasa hopeless tentang apapun, tentang persiapan apapun gitu, kita lebih bisa berpegang lagi sama Tuhan. Kita kembali ke Tuhan, kita sama-sama berdoa, berharap yang terbaik gitu. Kita yakin kok, kita amini gitu kan, sebagai orang-orang beriman, kita amini semua hal itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Meskipun bagi kita manusia mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, namun kita amini bahwa itu sudah yang terbaik yang dipersiapkan oleh Tuhan. Gitu aja sharingku, kembali ke moderator. Thank you. Wah, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Salah satu teman kita yang menjalankan wedding pada saat pandemi. Dan selanjutnya suaraku sering feedback. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau sharing lagi. Jam berapa sekarang ya? Oh, masih lama. Mari teman-teman. Vindi mungkin ya? Vindi, halo Vindi. Shalom teman-teman. Vindi. Vindi.
Kebetulan kita udah lama nggak lihat Vindi kayaknya. Oh, Tetot. Oh, suaminya bilang nggak bisa katanya. Lagi ada halangan. Oh, rasanya kok nggak pantas sih kalau kita tidak memberi kehormatan untuk Bapak Koordinator kita. Dia udah senyum-senyum, aku dong. Setuju. Monggo, monggo, monggo. Sepatah dua patah kalimat ataupun cerpen. Cerpen bagaimana? Cerita pendek. Ini mesti suaranya hilang. Kedengeran. Nggak kedengeran. Sekarang kedengeran? Sekarang kedengeran. Yuk, monggo, monggo. Oh. Shalom semuanya. Shalom. 2020 kemarin aku sebetulnya nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak cerita sih kalau aku 2020 kemarin, karena puji Tuhan secara pekerjaan memang berpengaruh sih, cuman nggak terlalu banyak. Dan puji Tuhan cicilan rumah dapat keringanan, bisa libur. Nah, itu kan jadinya membuat kita merasa seperti tidak ada apa-apa gitu ya. Itu puji Tuhannya kalau dari aku dari segi pekerjaan gitu. Jadi aku sama Novi ya lebih memang agak menurun sih, cuman jadi lebih banyak waktu juga untuk main sama anak-anak. Terus tahun 2020 kemarin itu kayaknya nggak ada peristiwa besar juga sih yang terjadi dalam hidupku dan Novi sekeluarga. Ada. Itu siapa? Justin berhenti nenen. Ya itu lumayan lah. Peristiwa cukup membahagiakan karena kan bisa gantian sama bapaknya. Oh enggak, bercanda. Aduh, hati-hati 2021 harapannya berbeda tadi. Nambah. Enggak. Kayaknya sudah cukup deh. Jadi jangan nambah lagi sih ya. Udah cukup. ampun, bener ampun. Ya 2 aja udah ngeri kok gitu. Ya jadi ya puji Tuhan secara pekerjaan sih kita enggak terlalu berdampak. Ya karena juga ya banyak keringanan lah gitu. Terus yang jadi pikiran kita ya ke depan ini aja, cuman ini kan Jasper mau sekolah. Nah, jadi 2021 ya mungkin harapannya semua cepat membaik, vaksin cepat datang. Jadi kalau sudah semuanya sudah kembali seperti sedia kala kan jadinya yang kita khawatirkan itu karena Jasper kan ini mau masuk kelas 1. Nah, tapi kan dia zaman sekarang kan kelas 1-nya harus bisa baca tulis. Nah, aku sama Novi agak mau menyerah gitu ngajarin baca tulis. Jadi aku berharap betul supaya moga-moga ini cepat beres. Ya, karena kesabaranku mulai habis. Jadi mau ngajarin anak itu susah loh. Aduh, sampai ngos-ngosan ya. Ya, jadi itu aja sih kalau dari sharing dari aku ya. Nah, kalau dari dunia pelayanan ya puji Tuhan ya begini-begini aja kan pelayanan kita. Puji Tuhan walaupun pandemi kita masih bisa kumpul dengan Zoom ini kan gitu. Walaupun kadang-kadang internet di rumahku jelek, tapi puji Tuhan ya masih ada sinyal gitu. Puji Tuhan. Ya, mungkin itu aja.
Bapak moderator. Terima kasih. Baik. Tepuk tangan untuk Ricky dan Novi sekeluarga. Sharing Anda mengingatkan masalahku juga. Feren juga mau sekolah. Mirip-mirip kita soal itu ya. Sama saya juga Nadia. Oh iya, waduh, berbahagialah yang Elena masih kecil. Sibuk mukbang aja. Mukbang aja, iya bener. Oke, selanjutnya mungkin ada 1 orang atau 2 orang terakhir, boleh? Siapa yang mau bersharing, saya kasih kesempatan. Biar kita sama-sama menjalin tali silaturahmi ini. Oke? Siapa, teman-teman? Tiap keluarga tadi sudah diwakilin ya? Kalau nggak sama suami, sama istri. Mungkin ini ada yang belum. Siapa? Ivon, iya boleh Ivon atau Paula. Atau Adirasi, atau Novianus. Silakan. Dea juga boleh Dea. Oh iya Dea. Atau Chris. Chris ada beneran atau? Silakan. Sama Roy Nanta. Halo Tante Lina. Shalom Halo, Elena. Tante. Halo Elena. Halo Tante. Mungkin Tante mau sedikit sharing Tante. Pengalamannya di 2020 dan harapannya di 2021 Tante. Elena. Oke, agak putus-putus ya. Oke, sepertinya agak-agak putus-putus. Elenanya nge-freeze dan posisinya lucu. Oke, selanjutnya mungkin ini siapa? Ivon, Paula? Nanti kalau Tante Lina sudah tersambung, kita kasih kesempatan beliau sekali. Shalom, Shalom, Paula. ya selamat malam semuanya. Selamat malam. Mau sharing mengenai kesehatan orang tua ya. Jadi penjagaan Tuhan tuh sungguh luar biasa. Ketika 10 tahun yang lalu itu Papa itu transplant ginjal gitu ya. Terus puji Tuhannya sudah berhasil. Setelah itu timbullah virus corona seperti ini yang bikin semua orang gempar, terutama apalagi yang sudah ada penyakit bawaan gitu. Jujur benar-benar takut banget dengan pandemi ini, apalagi kondisi yang Papa bukan ginjalnya sendiri gitu loh, ginjal dari transplant dari orang lain gitu. Tapi bersyukur banget di umur yang tahun ini hampir 70, Tuhan masih berikan kesehatan, Tuhan masih berikan kepercayaan, Papa bisa sehat, Papa masih bisa sadar untuk kesehatan, berolahraga tiap hari, 2 hari sekali itu berenang gitu, atau enggak naik sepeda, terus kayak minum obat itu juga bukan diingetin mama, sampai mama ngomong, "Puji Tuhan Papa itu cowok yang luar biasa," gitu loh, dikala cowok yang biasanya minum obat itu mesti disiapin, tapi kalau Papa bener-bener yang mesti mau nyiapin sendiri gitu, selama seminggu dia punya kotak obat yang memang harus diminum. Dan minum obatnya untuk penderita yang habis transplant ginjal pun itu ada penekan imunitas gitu. Yang biasanya kalau kita yang di tengah pandemi ini imunitas kita harus semakin kuat, tapi kalau orang transplant itu nggak bisa gitu. Harus tetap minum obat penekan imunitas supaya ginjal yang sudah ditransplant itu tidak ditolak oleh badan orang tersebut gitu loh. Jadi pengharapan yang luar biasa dari Tuhan bahwa Papa masih bisa sehat sampai hari ini, Mama juga bisa sehat meskipun bekerja dari rumah, tapi Tuhan itu sungguh luar biasa lah. Di umur yang tak lagi muda lagi,
ketika umur orang tua mungkin teman-teman yang masih 50-an atau 60-an, tapi bersyukur Papa yang udah mau 70 di tahun ini masih diberikan kesehatan. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk sharingnya dari Paula, sungguh menguatkan. Baik, mungkin sekian dulu, cukup dulu ya, atau mungkin oke, cukup dulu karena kebetulan sudah hampir jam 9. Saat ini kita mau tenangkan hati kita. Saya mau ajak teman-teman untuk sama-sama berdoa untuk harapan kita di tahun 2021 dan menjadikan tahun 2020 merupakan sebuah pengalaman yang berharga untuk hidup kita yang kelak bisa kita jadikan pegangan untuk kita ke depannya dan untuk keluarga kita. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih pada malam ini Kau telah berikan kami kesempatan untuk saling sharing, kami boleh saling menceritakan pengalaman kami di 2020 di saat pandemi kemarin, dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, setiap peristiwa yang kami alami maupun setiap cobaan ini, itu semua boleh Kau izinkan karena Kau percaya kami mampu mengatasinya dan kami boleh Kau ajarkan untuk tetap beriman kepadamu. Tuhan, di 2021 ini, di awal tahun ini, kami memiliki banyak sekali harapan untuk menjadi lebih baik. Harapan untuk boleh tetap menjaga semangat kami, agar kami boleh tetap positif, khususnya dalam menghadapi pandemi ini, dalam menghadapi pekerjaan kami maupun setiap planning kami ke depannya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami, tepat pada waktunya. Seperti janjimu dalam ayat ke-10 dalam Yesaya tadi, Kau akan memegang tangan kami dengan tangan kananmu, dan Engkau akan memberi kemenangan kepada kami pada saatnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan harapan-harapan kami, cita-cita kami, maupun rencana kami setiap kedepannya hanya ke dalam bimbingan tangan-Mu saja. Amin. Saya kembalikan lagi ke WL. Puji Tuhan teman-teman, luar biasa sekali sharingnya. Semuanya sungguh saling menguatkan satu sama lain. Sungguh dalam sharing kita semua tadi, kuasa Tuhan sungguh bekerja dalam hidup kita di tahun 2020. Pada malam hari ini kita ingin tutup persekutuan doa kita dengan doa. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus karena Engkau boleh menyertai kami sepanjang kami mulai tadi sampai dengan malam hari ini. Engkau selalu sertai kami, Engkau lawat kami Tuhan, dan juga Engkau boleh izinkan kami untuk bersharing dengan teman-teman seiman kami, di mana sharing itu sungguh menguatkan kami, sungguh memberi kekuatan bagi kami dalam melewati tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya semua akan baik di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya semua pintu-pintu akan dibukakan untuk kami umat-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan juga tak lupa kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, berkatilah juga kiranya mereka ya Tuhan. Agar kasih-Mu tak pernah lepas juga untuk mereka. Tuhan, doa kami, harapan kami, ucap syukur kami yang jauh dari sempurna ini, mau kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, sampaikanlah doa-doa kami ke hadapan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Amin. Dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau pujian menutup teman-teman. Kita mau katakan tinggi. Nama Tuhan dipuji.
Nama Tuhan kita mau tinggikan lebih dahsyat lagi dalam hidup kita, amin. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kami lihat Tuhan, bukti dari segala yang tak ku lihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu. Ku pasti menang. Kita mau katakan bersama, tinggi namamu dipuji, hormat keagungan. Sorak dengan segenap hati, oh, dengan segenap hati, Raja keagungan tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan untuk Tuhan kita, dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau Raja kami Tuhan, Raja keagungan, Raja keagungan. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di sel minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.